Jadi untuk pesanan sahabat kita yang berada di daerah Bengkulu, yaitu di sini saya menggunakan Elco sebanyak 8 buah, sudah dilengkapi dengan soft start untuk di bagian sampingnya, dan di sini juga sudah saya lengkapi dengan tapannya. Jadi tapannya saya gantungkan aja seperti ini di PCB-nya. Jadi sudah lengkap dengan tap untuk sebuah power ini, karena menurut informasi power ini diperuntukkan karakter speaker besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin mereview sebuah power pesanan sahabat kita yang berada di daerah yaitu perumahan Nakus Asri, Blok E nomor 07, Desa Tabap Pasembah, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, atas nama Bapak Wahid S. Oke, jadi kali ini Bapak Wahid S pesan sebuah power yaitu tanpa trapo. Jadi kali ini saya ingin pengetesan sebuah powernya dan ingin berbagi bagaimana cara kerja sebuah power yang tanpa trapo. Oke, sekarang kita lanjut. Namun sebelum kita lanjut lihat powernya, jangan lupa dukung terus channel ini agar tetap bisa terus berkembang dan tetap bisa terus berbagi dengan cara like and share dan ditunggu komentarnya. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang kita lanjut ke powernya. Jadi untuk pesanan sahabat kita yang berada di daerah Bengkulu, yaitu di sini saya menggunakan Elco sebanyak 8 buah, sudah dilengkapi dengan soft start untuk di bagian sampingnya. Sementara untuk di bagian transistor di sini saya menggunakan transistor Toshiba sebanyak 8 set per mononya, dan di sini juga sudah saya lengkapi dengan tapannya. Jadi tapannya saya gantungkan aja seperti ini di PCB-nya. Jadi sudah lengkap dengan tap untuk sebuah power ini, karena menurut informasi power ini diperuntukkan karakter speaker besar. Jadi sama antara kiri dengan kanan sama. Jadi mohon maaf juga buat Pak Bos, ini untuk heatsink yang sebelah ini ada salah lubang atau salah posisi untuk di bagian transistornya, jadi ada sedikit lubang-lubang tambahan. Jadi mohon maaf buat Pak Bos untuk heatsink yang sebelahnya ini. Terus untuk di bagian belakangnya di sini juga sudah dilengkapi dengan speaker protect atau protect speaker dan input di bagian belakang ini. Terus untuk di bagian belakang sekali di sini bisa Pak Bos kita gunakan ada soket spikon yang bisa Pak Bos gunakan, ini aktif. Jadi cara pasangnya 2 min dan 2 plus, ataupun kalau mau pakai 1 min ataupun 1 plus untuk di bagian spikon. Karena akhir-akhir ini sangat banyak sekali sahabat-sahabat itu mencoba menggunakan soket spikon itu gagal dipasangnya, yaitu untuk di bagian powernya ini terhubung menjadi satu. Hasilnya menyebabkan permasalahan untuk di bagian powernya. Karena kenapa? Ada yang biasa untuk di soket spikonnya itu sudah dipakai 1 min dan 1 plus, malahan yang duanya 2 min dan 2 plus digabungkan. Jadi bisa menyebabkan power ini bisa bermasalah. Terus kalau Pak Bos mau main amannya ya bisa menggunakan yaitu binding post speaker seperti ini. Jadi ini lebih amannya kalau memang tidak memahami untuk di bagian spikon. Terus untuk di bagian input boleh Pak Bos menggunakan soket Canon atau menggunakan soket RCH seperti ini. Terus di sini saya ingin berbagi sedikit buat sahabat-sahabat untuk melihat fuse. Bang, kok akhir-akhir ini abang merakit tidak ada menggunakan fuse. Jadi sekarang untuk desain box seperti ini yang baru-baru sekarang, di sini ada fuse-nya Bos. Jadi Pak Bos tinggal congkel seperti ini untuk di bagian fuse-nya. Nah, dicongkel lalu ditarik keluar. Nah, di sini ada fuse-nya. Jadi Pak Bos bisa perhatikan di sini ada fuse-nya. Kalau memang putus, jadi Pak Bos bisa lihat. Dan kalau memang sudah normal semua, tinggal Pak Bos masukkan lagi seperti ini, tinggal ditekan. Nah, jadi untuk melepas fuse ini harus dicongkel Bos. Jadi kalau yang box model lama itu pakai putar, sekarang lain beda lagi.
Oke, jadi seperti itu untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Terus di sini untuk di bagian fan DC-nya ini saya menggunakan kipas 9 cm dengan kapasitas DC 12 volt sama antara kiri dengan kanan. Terus untuk di bagian depan di sini sudah dilengkapi jadi seperti ini karena ini Pak Bos kita pesan tanpa trapo. Untuk di bagian depan di sini sudah saya buatkan. Jadi 2 lembar ini ada saya tulis CT. Jadi kalau 12 CT ini jadi terhubung ke bagian trapo yaitu yang CT ini. Nah, di sini. Jadi yang tulis CT jadi Pak Bos ikutkan CT. Terus di sini ada saya tulis 47 volt dan di sebelahnya ini ada 56 volt dan 56 volt dan 47 volt. Artinya kalau Pak Bos mau menggunakan 47 volt boleh, mau menggunakan 56 volt boleh dari trapo. Karena trapo di sini kalau menggunakan 20 ampere di sini ada yang 47 volt, ada yang 56 volt. Jadi sama tinggal Pak Bos pilih. Kalau mau karakternya karakter low mungkin boleh menggunakan 47 volt. Tapi kalau sahabat kalau Pak Bos ingin menggunakan karakternya agak sedikit sub low, jadi bisa menggunakan dengan voltase 56. Itu justru lebih dapat. Jadi seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya di sini saya sudah menulis lagi. Di sini ada kabel atau ada tulisan AC, yaitu di sini di sebelahnya 220 volt AC. Seperti ini. Terus di sini ada 0 AC. 0 AC ini seperti ini Pak Bos, yang sahabat-sahabat sudah bertanya. Karena di trapo di sini ada nolnya, tapi di bagian listrik atau di bagian AC-nya 0 AC. Jadi di sini juga saya tulis 0 AC. Terus untuk di bagian yang satunya ini 220 volt. Saya di sini ada 220 volt. Jadi Pak Bos tinggal sesuaikan yang tertulis 220, Pak Bos solderkan di 220, sementara yang 0 Pak Bos tinggal solderkan ke bagian yang 0 untuk di bagian trapo, khusus di bagian tegangan listrik. Karena 220 ini untuk tegangan listrik, sementara yang di sebelahnya ini tegangan AC tapi bukan tegangan listrik karena sudah tidak nyetrum lagi. Terus di sini ada lagi yang saya tulis yang kabel kecil ini. Di sini ada saya tulis yaitu CT dan 15 volt. Nah, di sini di belakangnya ada saya tulis X dan X atau kali. Apa maksudnya tulisan X dan X ini? Di sini untuk sebuah trapo usahakan membeli trapo yang ada ekstranya seperti ini. Jadi ini ekstranya kurang lebih 1 ampere. Jadi di sini ada CT, ada 15 volt dan ada 18 volt. Jadi kalau di sini saya tulis tadi CT, maka Pak Bos bisa tulis solderkan di bagian CT yang di bagian ekstra. Kalau di sini tertulis 15 volt, maka di sini tertulis untuk jalur yang 15 volt khusus untuk menyalakan, yaitu di bagian power ini yang 15 volt ekstra tadi, yaitu untuk menyalakan protektor speaker ini. Sama dua-duanya sekaligus untuk menyalakan kipas. Jadi seperti itu untuk menyalakan kipas. Jadi sekarang setelah saya review seperti ini, mungkin mudah-mudahan Pak Bos atau teman-teman yang lain yang sudah menanyakan bagaimana cara pemasangan kalau kita pesan power tanpa trapo. Jadi di sekalian di sini sudah saya buatkan untuk cara pemasangannya. Jadi di sini sudah saya lengkapi dengan tulisan. Sementara di sini juga sudah terpasang. Jadi cukup memasang kabel-kabel ini aja. Jadi kalau salah pemasangan dalam kabel ini di kabel ini, maka hasilnya juga mungkin bisa fatal, bisa juga tidak menyala. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut bagaimana cara pemasangan untuk sebuah power ini. Sekarang saya ingin menggunakan trapo 20 ampere. Sekarang untuk di bagian kabel ini jangan Pak Bos pasang dulu. Jadi ada CT, ada 47 dan 56 volt, itu jangan dipasang dulu. Jadi Pak Bos bisa pastikan dulu memasukkan tegangan listrik. Nah, di sini ada soket listriknya. Lalu bisa dicoba dulu untuk memastikan apakah protek kipas semuanya sudah mutar atau belum. Sekarang saya posisikan, hadapkan kamera dulu. Oke, jadi ini belum saya pasang. Sekarang saya pastikan dulu.
Nah, pastikan powernya, pemasangannya betul, tidak ada setrum atau kontak bodi. Nah, selanjutnya coba saya nyalakan dulu. Oke, kipas nyala, protek udah main, dan lampu indikator depan atau lampu protek juga sudah hidup. Sekarang saya ulangi lagi, jadi seperti ini. Oke, jadi di sini bisa dipastikan untuk kipas, untuk protek, semuanya sudah bekerja. Sekarang saya sambil mendengarkan untuk di bagian proteknya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua protek yang nyala. Jadi yang pertama protek stop startnya dulu, terus yang kedua yaitu protek di bagian spekar ini. Jadi berarti untuk pemasangan antara tegangan yang ekstra itu sudah normal, karena di sini sudah mutar semua untuk di bagian kipas dan di bagian proteknya. Oke, sekarang lanjut lagi pemasangan untuk di bagian tegangan, yaitu tegangan PSU power ini. Jadi matikan lagi. Untuk di bagian listrik pastikan aman, harus dicabut. Jadi cabut untuk di bagian listriknya. Sekarang saya gunakan untuk di bagian CT-nya dulu. Jadi CT ini saya pakai 1 lembar aja, karena ini kan hanya sekedar uji coba. Jadi di sini disolderkan ke bagian CT. Terus di sini untuk di bagian yang voltase, jadi Pak Bos bisa coba menggunakan 47 dulu. Maksudnya menggunakan voltase yang agak sedikit lebih kecil, nanti baru dipasang ke pol besar. Ini saya gunakan 47. Nah, ini sini saya pasang di bagian 47 volt. Dan di sini 47 volt. Oke, jadi ini voltase 47 volt. Kalau mau yang 56 di bagian bawah. Oke, sekarang kita coba lagi nyalakan. Oke, jadi sekarang saya coba untuk menyentuh di bagian input. Nah, sekarang saya coba gunakan spekar. Di sini saya coba untuk memastikan pemasangan spekar ini, apakah power ini ada suara dengung atau tidak. Nah, di sini sudah saya angkat untuk di bagian volumenya. Jadi volume sudah saya fullkan seperti ini. Jadi kalaupun sahabat mau mencoba, bisa menyentuh di bagian input seperti ini, di bagian entah itu di bagian belakang atau di bagian dalam. Nah, jadi dia sudah mengeluarkan suara. Terus sekarang saya coba tukar lagi untuk yang sebelah, dan dicoba lagi mengangkat volume, apakah menimbulkan suara dengungan atau tidak. Nah, seperti ini. Sekarang saya coba sentuh. Jadi untuk pengetesan suara dengungan itu setelah dipasang kabel spekar, di saat kita sentuh inputnya ini, dia mengeluarkan suara seperti ini. Nah, lalu kita besarkan untuk di bagian volumenya. Jadi kita bisa dengar di bagian spekar apakah menimbulkan suara dengungan atau tidak. Jadi sahabat bisa pastikan di situ kalau memang suara dengungan itu dipulkan seperti ini, tidak ada menimbulkan suara dengungan, aman. Berarti posisi power dalam keadaan aman, tidak ada menimbulkan efek dengung. Jadi kalaupun dia ada menimbulkan suara dengungan, jadi di sini untuk di bagian CT ini boleh sahabat tambahkan untuk kabel yang terhubung ke bodi kalau memang power ini ada menimbulkan suara dengungannya. Jadi dari CT sahabat tinggal solderkan atau dijepit menggunakan skrup khusus di bagian trapo ini untuk di bagian kabel, itu untuk menambah atau menghilangkan suara dengungan. Biasanya ada power itu kalau kita pegang biasanya dia menimbulkan suara dengungan, kalau kita lepas dia menghilang dengungannya. Dan ada sebaliknya lagi, di saat kita pegang dia tidak dengung, di saat kita lepaskan
dia senyap, tidak ada menimbulkan suara dengung. Nah, kedua-duanya itu harus bisa dicari masalahnya. Kalau semisal power sahabat pegang bodinya, dia menimbulkan dengung suaranya, otomatis sahabat harus menambahkan kabel body khusus di bagian ground, entah itu dari CT ke body, entah itu dari ground volume ke body, ataupun dari input belakang ke body. Jadi bebas mau di mana, yang penting posisinya ground dan body. Kalau sahabat mengalami sebuah amplifier itu sahabat tidak disentuh sama sekali, dia menimbulkan suara dengungan, lalu sahabat pegang entah itu bodinya, entah itu yang lain, dengungannya lalu hilang alias senyap sama sekali, itu tinggal sahabat tambahkan kabel body seperti itu. Oke, sekarang saya coba untuk menggunakan musik dulu. Jadi di sini saya menggunakan Bluetooth untuk sumber musiknya. Lalu di sini saya masukkan kabel input. Jadi saya coba DJ IDS audio. Oke, sekarang saya coba angkat musiknya. Jadi seperti itu sedikit cuplikan untuk hasil suara sebuah power ini. Jadi untuk pemasangan, kalau memang semuanya sudah betul, semuanya sudah benar, maka tidak ada mengalami kendala. Karena semua power di sini sebelum dikirim itu semuanya diuji coba dulu, di load dulu, dites suara dulu, apakah menimbulkan suara dengungan atau tidak. Nah, kalau memang nanti ada permasalahan setelah sampai di saat uji coba di tempat si pemesan, jadi kemungkinan ada kesalahan, entah itu kita tidak tahu, karena kalau sudah di dalam waktu pengiriman itu saya sudah berpasrah, entah itu dari pihak pengiriman ada yang kerjanya kasar atau ada pemasangan kabel yang salah. Jadi seperti itu pendapat saya. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah versinya saya untuk merakit sebuah power pesanan sahabat kita yang berada di daerah Bengkulu, yang akan segera saya kirim. Karena di sini sudah disiapkan untuk packingannya ataupun untuk dusnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan saya packing dan nanti tinggal informasi selanjutnya setelah pengiriman. Jadi saya rasa sampai di sini aja dulu. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat kita ataupun Pak Bos yang sudah pesan power ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.